Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bansos di seluruh Indonesia, kembali lagi di channel Info Bansos Terkini yang selalu memberikan informasi terbaru dan terpercaya seputar bantuan sosial. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas informasi yang sangat penting dan paling ditunggu-tunggu oleh para KPM, yaitu terkait cek saldo Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Update terbaru cek saldo KKS hari ini, simak baik-baik ya. Ya, langsung saja untuk cek saldo hari ini di tahap 2 di bulan Juni. Kabar gembira, ada saldo masuk sebesar Rp600.000 dan ada lagi juga masuk dana PKH-nya Rp1.800.000. Jadi cek saldo pada hari ini terpantau ada dana masuk ya. Untuk para KPM yang belum mencairkan di tahap 2 untuk segera mencairkannya. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada para KPM yang sudah menerima dan mendapatkan bansos PKH dan BPNT. Ya, perlu diketahui bersama bahwasanya PKH BPNT telah cair di tahap 2 ini, telah cair serentak di beberapa bank himbara. Maka dari itu untuk para KPM agar kiranya untuk mengecek saldo Anda di kartu KKS agar supaya saldo ini tidak hangus dan dikembalikan ke kas negara. Ya, dikabarkan lagi bahwasanya tahap 2 sudah cair serentak baik PKH maupun BPNT. Untuk bansos di tahap kedua ini, pemerintah kembali menyalurkan untuk di tahap kedua ini, Kemensos menyalurkan program yang cair meliputi program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Keluarga penerima manfaat KPM kini dapat mengecek status pencairan secara online hanya dengan NIK dan KTP sesuai dengan data yang tertera di KTP Anda, sehingga lebih praktis tanpa perlu datang ke kantor desa atau kelurahan. Silakan saja klik website kemensos.go.id atau lewat juga bisa di aplikasi Jen Bansos. Jangan termakan informasi hoax di luar sana. Pastikan Anda memperoleh informasi yang valid dan terpercaya tentang pencairan bansos di semua tahapan. Dan sekali lagi, penerima bansos juga diingatkan agar tidak terlalu lama memberikan saldo bantuan mengendap di rekening. Pemerintah memberikan batas waktu transaksi hingga 30 hari sejak bantuan masuk ke rekening penerima. Karena itu, masyarakat yang sudah menerima saldo bansos diminta segera mencarikan bantuan agar tidak terkendala pada proses berikutnya. Halo guys, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih cara pemerintah menentukan siapa yang berhak dapat bantuan sosial dan siapa yang tidak? Kenapa ada tetangga yang dapat, ada yang tidak? Ternyata jawabannya ada di sistem pemeringkatan yang dibuat oleh BPS, yaitu sistem desil 1-10. Nah, di video kali ini kita akan bedah tuntas berdasarkan data dan aturan terbaru tahun 2025 sampai 2026 ini. Berdasarkan pemodelan data sosial ekonomi dari Badan Pusat Statistik, pengeluaran rumah tangga memang menjadi salah satu indikator utama untuk memeringkat tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok atau desil. Berikut konteks pentingnya. Sistem pembagian desil. Desil adalah pengelompokan 10% penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Desil 1-2, kelompok miskin. Desil 3-4, kelompok rentan miskin. Desil 5 ke atas, kelompok menengah ke atas. Ini adalah golongan yang dianggap sudah mampu dan bukan lagi prioritas penerima bansos. Posisi desil ke-6, khusus untuk desil 6, secara statistik, kelompok ini dianggap sudah mulai mandiri secara ekonomi dan sudah aman dari resiko kemiskinan ekstrim. Bukan cuma soal uang, banyak yang mengira penentuan ini hanya dilihat dari besarnya pengeluaran per bulan. Padahal BPS menegaskan bahwa ada 39 variabel yang dinilai melalui proxy mean test.
Ini mencakup kondisi perumahan, kepemilikan aset, hingga karakteristik sosial ekonomi lainnya. Jadi bukan cuma soal berapa banyak kamu belanja, tapi juga bagaimana gaya hidup dan fasilitas yang kamu miliki. Standar berbeda tiap daerah. Seperti yang disampaikan Wakil Kepala BPS, Sony Hari Budi Utomo Harmadi, standar ini tidak disamaratakan secara nasional. Angka di Jawa bisa berbeda dengan di luar Jawa, karena disesuaikan dengan pola konsumsi dan harga kebutuhan di masing-masing daerah. Perubahan sistem. Penting untuk dicatat, mulai tahun 2026, pemerintah kini bertransisi menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai dasar pemeringkatan ini. Penutup. Jadi itulah gambaran bagaimana pemerintah melihat kondisi ekonomi kita lewat data BPS. Sistem ini dibuat agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Semoga informasi ini bisa menjawab rasa penasaran kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.